Nightmare on the Air Imelda FM. Kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya. Ada Pak Rafael. Selamat malam Pak Rafael. Selamat malam Mas. Lokasi ceritanya itu di Meteseh, kalau nggak salah tadi di Sigar Bencah. Silakan Pak Rafael. Jadi itu kejadian waktu tahun 2007 waktu saya masih SMK Mas. Nah, saya kan belajar kelompok di daerah rumah teman saya itu di daerah Mula Warman. Nah, itu saya berangkat dari rumah itu awalnya jam 6:30 menuju arah atas karena rumah saya juga dari bawah di Pedulungan juga. Naik setelah itu ke rumah teman saya dan waktu pulang itu sekitar setengah 2 malam, kemungkinan itu setengah 2 malam. Nah waktu turun situ kan di daerah itu nyebutin nggak Mas ini tempatnya Mas? Boleh. Waktu turun di daerah Sigar Bencah itu kan karena jalannya juga turun-turun kayak gitu banget. Itu dulu kayaknya belum beton, belum di beton itu kan jalan masih jelek. Nah itu saya turun karena saya naik motor buntut pelan tanpa rem gak habis. Itu pas waktu habis tikungan, habis belokan itu ada wanita belum tua masih muda itu dia jalan sendirian. Ketika saya turun berinisiatif untuk nyamperin si wanita ini Mas, karena saya nggak tega ngelihat wanita di malam hari turun sendirian jalan kaki. Saya nawarin untuk turun arah ke bawah bareng Mas. Nah itu aku berhenti nyamperin wanita itu, terus aku bilang, Mbak mau arah mana? Saya mau arah turun Mas, mau ke Meteseh. Yaudah bareng aja Mbak, ini saya juga arah lewat situ, siapa tahu Mbaknya mau. Nah seketika itu dia naik motor saya Mas, saya juga jalan pelan-pelan. Nah waktu udah sampai di ini kan kalau habis jalannya Sigar Bencah itu kan ada jembatan itu Mas, jembatan kecil. Kalau yang ke kiri mau ke arah mana SMP ini Mas, SMP Negeri 33 itu Mas. Nah itu kan aku arah ke lurus itu ada jalan beton Mas. Kalau sekarang udah jalan beton ya Mas, dulu masih sepi banget. Nah ketika di jalan beton itu mau sampai jembatan dekat Pasar Meteseh, itu saya bilang, Mbak ini udah mau sampai mbaknya mau turun di sebelah mana? Nah ketika saya bilang gitu mbaknya tuh diem, nggak ngebales omongan saya. Ketika udah selesai saya bicara gitu, saya menoleh ke belakang Mas, mbaknya hilang. Saya pikir hilang itu, saya kan dulu masih polos, nggak mudeng kayak gitu Mas. Nah waktu saya udah bilang gitu, saya kaget kok hilang. Nah saya inisiatif lagi untuk kembali ke jalan yang saya lewatin Mas. Saya cari mbaknya. Saya pikir mbaknya jatuh atau gimana. Saya cari Mas, saya cari putar balik gak ada. Setelah itu saya ya udahlah, berarti kehilangan jejak sama mbaknya. Saya pulang, saya mau arah pulang, saya lewat Pasar Meteseh. Setelah jembatan belok kiri itu ketemu lagi sama mbaknya Mas. Terus saya bilang, loh Mbak tadi dari mana kok ndak tak tanyain kok nggak jawab, tapi kok malah nggak ada di motor. Seketika itu mbaknya tuh diem terus Mas, diem masuk ke arah pasar Mas. Masuk ke arah pasar, setelah mentok itu aku lihat kok langsung hilang. Tapi berarti selama Mas ketemu ini nggak pernah ngobrol ya, diem terus ya? Ya sepanjang perjalanan juga saya tanya, lo Mbak dari mana? Dari pulang kerja Mas. Oh sempat menjawab. Tuh.
sempat omong-omongan seperti itu Mas. Terus Mbak rumahnya mana tuh Mbak? Saya di Mata saya Mas, di dekatnya pasar, bilangnya seperti itu Mas. Nah terus yang ngomong cuman beberapa kata bicara doang, setelah itu udah gitu. Maksudnya setelah sebelum sampainya itu udah nggak pernah ngomong lagi, diem. Jadi kita berdua tuh diem Mas. Tapi secara fisik, secara apapun tuh nggak mencurigakan ya Mas? Sama sekali nggak mencurigakan Mas. Dan juga waktu kala itu kan juga aku nggak berpikiran setan atau apapun Mas, karena nggak pernah gagas kata setan waktu itu Mas. Karena juga ya udah pikiran saya baik, saya ingin nebengin karena itu wanita, malam-malam jalan sendiri kan juga kalau di Sidoarjo kan jauh Mas, kalau dari Sidoarjo ke Makassar kan jauh. Kasian kalau jalan sendiri kan kasian. Tapi di dalam kejadian itu berarti dia tidak berubah bentuk menjadi sesuatu yang menyeramkan atau apa, tidak ya? Sama sekali nggak pernah, sama sekali nggak berubah apapun Mas. Dan motor yang berat pun enggak, bau wangi juga enggak. Normal berarti, kayak ya udah kayak normal gitu. Ya layaknya seperti manusia biasa Mas. Oke. Mas Febri silakan nih Mas. Ini menarik sih karena sosoknya tuh ya udah kayak manusia biasa gitu. Ya. Selamat malam Pak. Pak Rafael. Ya, selamat malam. Okay. Ya, memang ini sosok yang kalau yang saya tangkap itu sosok yang dulunya pernah hidup gitu. Jadi sosok tersebut memang dulunya itu manusia gitu Mas. Dan kenapa kok sebelum sampai jembatan itu ya Pak ya? Iya Mas. Beliau bisa hilang gitu. Yang saya rasakan ini apa ya, kayak energinya kalah besar sama yang di jembatan gitu. Jadi sosok beliau ingin menghindari yang ada di situ gitu Pak. Yang di jembatan sebelah mana ya Mas? Yang tadi kan Bapak bilang sebelum sebelum sampai jembatan itu sosok beliau udah nggak ada gitu ya? Iya benar Mas. Jadi sepanjang perjalanan kalau sekarang itu kan udah beton Mas. Itu kan juga malam kan jalannya, kalau sekarang masih gelap, itu jalannya berliku Mas. Nah ketika dari aspal ke beton itu udah diem, ya kemungkinan jalannya daerah situ Mas. Ketika mau sampai jembatan tuh aku tanya, udah nggak ada gitu Mas. Iya. Yang ya itu tadi ya Pak ya, yang iya, yang saya bilang sosok beliau itu kayak menghindari sosok yang ada di area jembatan itu gitu Pak. Oke. Ini jadi saya jadi ingat satu cerita waktu itu di lokasi yang sama ya Mas. Udah lama banget, saya ingat hampir mirip-mirip gini. Jadi Mas Febri mengatakan bahwa sosoknya menghindari sosok yang ada di jembatan. Artinya energi yang ada di jembatan ini lebih besar. Lebih besar daripada sosok yang sempat dibantu sama Pak Rafael itu. Tapi berarti ini kita yang diceritain Pak Rafael sebenarnya sosok lain ya, tapi sosok yang ada di jembatan ini apa Mas? Karena saya jadi keinget satu cerita yang lain gitu. Saya lupa detailnya apa, tapi saya inget banget Mas Febri nge-mention bahwa di jembatan itu gitu ya, itu energinya sangat angker banget ibaratnya gitu. Ini apa Mas Febri? Nah ya, kalau yang saya tangkap yang paling dominan ya, yang saya tangkap sosok yang ada di situ adalah sosok ular gitu. Yang saya tangkap energi yang besar ya, itu adalah sosok ular gitu. Dan beliau yang sempat Pak Rafael tolong ya,
ya katakanlah tolong gitu ya Pak ya. Iya Mas. Sosok beliau menghindari sosok yang ada di jembatan ini yang saya maaf Mas, ini saya potong. Apakah itu manusia asli atau gimana ya Mas? Yang saya tolong si mbaknya ini Mas. Karena sampai sekarang pun saya juga masih penasaran. Secara fisikly itu seperti manusia asli Mas. Ya. Itu Mas yang saya sampai sekarang masih kebayang tuh. Sopo to sing tak tulung kuwi nah gitu Mas. Iya. Tadi di awal sudah saya bicarakan ya Pak ya. Sosok tersebut dahulunya memang orang, memang manusia gitu. Terus kalau yang sekarang yang pada waktu itu Pak Rafael tolong itu beliau sudah tidak manusia lagi gitu. Jadi korinnya. Iya gitu. Mas. Tetapi sosok itu dulunya pernah hidup gitu. Ya dulunya memang sosok manusia gitu. Gitu. Dan itu tadi kita lanjutkan yang sempat hilang itu tadi ya. Iya Mas. Sosok tersebut memang menghindari sosok yang ada di jembatan ini. Gitu. Karena yang ada di jembatan ini energinya lebih kuat daripada sosok tersebut yang ditolong sama Pak Rafael itu. Dan sebenarnya sosok yang ditolong sama Pak Rafael ini sosoknya enggak menghilang, enggak gimana. Beliau hanya melipir ya Mas, kayak melipir gitu. Jadi enggak berani untuk menerjang yang ada di depannya gitu. I see. Oke, bisa dipahami. Seperti itu Pak. Iya Mas. Baik. Pak Rafael? Ya Mas. Ya, monggo silakan. Tadi apa? Tapi mau tanya itu wanita itu pengaruh di kehidupanku sekarang apa enggak sih Mas? Kalau sampai sekarang itu, karena sampai sekarang juga masih terbayang-bayang mbaknya itu Mas. Karena juga waktu itu kan aku masih polos banget, nggak sepaham kayak sekarang soal kayak gini Mas. Iya. Kalau ditanya berpengaruh atau enggak, kalau menurut saya pribadi enggak gitu. Oh. Artinya si Pak Rafael kepikiran karena penasaran. Iya. Iya Mas. Oke. Kalau menurut saya enggak ada pengaruhnya, enggak berpengaruh dengan kehidupan Pak Rafael gitu ya. Iya Mas. Oke, baiklah. Bapak terima kasih banyak ya Pak sudah bergabung. Iya Pak. Untuk malam Siap, hari ini. Selamat malam Mas. Kejadian tahun 2007 ya tadi ya. Iya 2007 Mas. Akhirnya bisa diceritain dan yakin bahwa itu bukan manusia. Thank you sekali lagi. Next time kalau ada cerita lagi boleh gabung lagi ya Pak Rafael ya. Oke, siap Mas. Ya, selamat malam.